Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'alis siyama junnatan lil mu'minin. Wa ja'ala bihi farhataini lis sha'imin. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh sivitas akademika Institut Al-Fitrah Surabaya serta semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak merenung tentang satu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja, yaitu adalah auditing. Dalam dunia kerja, dalam dunia akademik, maupun dalam pemerintahan, kita mengenal ada yang namanya auditing, yaitu adalah proses evaluasi dengan sangat ketat segala hal yang pernah kita lakukan sebelumnya, kemudian dilaporkan. Sebagai contoh, misalkan dalam dunia akademik, kita mengenal ada audit mutu internal untuk memastikan kualitas pembelajaran itu bisa sesuai dengan standar. Dalam dunia akuntansi dan bisnis, ada auditing laporan keuangan untuk memeriksa tentang keuangan yang sudah dikerjakan oleh perusahaan itu sudah sesuai standar atau belum, untuk mengecek apakah ada fraud atau kecurangan atau tidak. Dalam dunia perguruan tinggi, kita mengenal ada namanya akreditasi, yaitu untuk menilai apakah sebuah institusi itu sudah sesuai standar atau belum. Didatangkan asesor untuk melakukan asesmen lapangan untuk mengecek sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak. Dan untuk memastikan apakah kualitasnya dari perguruan tinggi itu sudah sesuai dan bisa berkompetisi dengan baik atau tidak. Ketika kita mempersiapkan audit di dunia semacam ini, kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh mengerahkan semua pihak untuk mempersiapkan dan untuk menyusun audit di dunia ini dengan sebaik-baiknya supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Akan tetapi, para pemirsa, banyak di antara manusia itu yang saking sibuknya mempersiapkan audit di dunia yang semacam ini sampai lupa dengan audit yang sebenarnya, audit yang jauh lebih besar dan jauh lebih ketat, yaitu nanti audit di akhirat. Bagaimana audit di akhirat itu? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Dan diletakkan kepada mereka buku catatan amal perbuatan. Ketika mereka orang-orang yang bersalah itu melihat buku catatannya sendiri, mereka melihatnya dengan ketakutan. Seraya mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, aduh, buku apa ini? Buku macam apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan
ولا كبيرة إلا أحصاها. Di dalamnya tidaklah menyisakan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab itu. Masya Allah, luar biasa. Ini gambaran nanti audit di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan begitu sangat ketat dan begitu sangat detailnya audit di akhirat, ketika semua amal perbuatan kita semuanya tercatat dan tertulis dalam buku catatan amal perbuatan kita. Yang kecil maupun yang besar, semuanya ada di sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang seadil-adilnya, tidak akan pernah menggolimi seorang pun juga. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyainya tentang 4 hal. Kata Rasulullah, wa an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita usia, memberikan waktu dari balik sampai sekarang. Dipakai buat apa itu umur? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya, apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak? Kita sudah belajar, kita sudah mencari ilmu pengetahuan. Apakah ilmu ini hanya sebatas wawasan saja? Apakah hanya sebatas supaya kita bisa dianggap orang yang berilmu? Atau kalau sudah tahu ilmunya itu diamalkan atau tidak? Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dan tentang hartanya. Nah, khusus untuk harta ini ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dibelanjakan? Luar biasa. Harta ini sungguh audit yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada 2 pertanyaan khusus untuk harta. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita berbagai macam fasilitas, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Anggota tubuh kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk apa? Digunakan untuk beribadah kepada Allah atau digunakan untuk bermaksiat? Alhamdulillah. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri. Sudah sejauh mana kita ini sebagai hamba mempersiapkan diri, audit yang sangat ketat, audit yang sangat detail, yaitu audit di akhirat. Di dunia, kita bisa mempersiapkan segala macam audit di dunia itu dengan luar biasa. Kita mempersiapkan dokumen, mempersiapkan bukti, laporan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil terbaik audit di dunia. Tapi bagaimana dan apa yang sudah kita perbuat untuk mempersiapkan audit yang sangat ketat, sangat detail nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari di momen bulan Ramadan ini, mari kita audit puasa kita. Apakah dengan puasa kita ini sudah mampu menjaga mata, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga bisa mengurangi pahala puasa. Mari kita audit sholat kita, tilawah Al-Quran kita, ibadah-ibadah sunnah kita, semuanya. Apakah dengan ibadah-ibadah ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan ibadah-ibadah ini kita sudah bisa mencapai level takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita audit zakat, infak, sedekah kita.
Apakah dengan itu sudah bisa menanamkan kepedulian sosial kita terhadap sesama? Mari kita audit akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada pasangan kita, suami dan istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang semuanya di sekitar kita. Apakah sudah baik atau belum? Karena itu para pemirsa, di momen bulan Ramadan ini adalah momen supaya kita bisa refleksi diri. Mari kita audit apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kalau audit di dunia, itu ada revisi laporan. Tapi nanti audit di akhirat, sudah tidak ada lagi revisi. Tidak ada lagi perbaikan. Sehingga sekaranglah waktunya, bulan Ramadan ini adalah revisi amal perbuatan kita. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya mencapai predikat unggul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan audit kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita istiqamah dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh